Ya pemirsa, tidak terasa sudah akan menjelang tutup tahun 2025. Indonesia diwarnai dinamika sosial, dinamika hukum, dan juga dinamika ekonomi yang tentunya patut jadi perhatian. Dari pelayaran di Labuan Bajo, sidang ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi, hingga rilis akhir tahun Polri yang tampil beda. Tidak ketinggalan harga emas yang kompak naik jadi sinyal penting bagi sobat investor. Yudi Handoyo di sini, mari kita bedah satu persatu. Inilah Sindo News 5. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, ini juga harus segera ada evaluasinya, di mana pemerintah juga harus bergerak cepat, pemirsa, mengenai pelayaran Labuan Bajo yang disetop usai tenggelamnya KM Putri Sakinah yang membawa turis asing di Labuan Bajo. Pemerintah segera bergerak cepat. Jadi Mensesnek Pratikno memerintahkan percepatan pencarian korban dengan dukungan TNI, Polri, dan Kemenhub. Sebagai langkah darurat, Kemenhub resmi melarang pelayaran kapal wisata di Labuan Bajo dan Komodo sejak 26 Desember 2025. Sepertinya sejak peristiwa tersebut berlangsung ya. Cuaca ekstrim jadi alasan utama, ditambah evaluasi menyeluruh atas standar keselamatan laut, pemirsa. Insiden ini jadi alarm yang keras. Labuan Bajo jelas adalah aset pariwisata strategis. Pemerintah didesak memperkuat pengawasan, memperkuat SOP pelayaran. Tujuannya supaya kepercayaan wisatawan tidak ikut tenggelam. Monitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Gitu. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad angkat suara soal penanganan bencana di Sumatera. Ya, menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi yang berpotensi memperlambat respon saat bencana terjadi, di mana dalam konteks perubahan iklim cuaca ekstrim, manuver agresif dalam membangun sistem tanggap darurat lintas sektor ini menjadi keutamaan, kebutuhan yang sangat mendesak. Kritikan ini muncul setelah banjir dan longsor di beberapa wilayah Sumatera menelan korban jiwa dan memutus akses logistik di sana. Ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di Solo, sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak pembuktian, pemirsa. Dua alumnus UGM menggugat melalui mekanisme citizen lawsuit dengan fokus pada aspek administratif, bukan keabsahan ijazah. Perdebatan muncul soal format bukti KTP dan ijazah yang diajukan, di mana sidang ini menjadi panggung tarik-menarik antara hak warga untuk menggugat dan batasan hukum dalam membuktikan klaim. Sesuai hasil konsultasi yang kami lakukan dengan Pak Jokowi, oleh karena bukti-bukti berupa ijazah maupun dokumen terkait, saya segera untuk mengajukan suatu permohonan ya, supaya diberi kesempatan barang bukti terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kami jadikan sebagai alat bukti di persidangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan rilis akhir tahun dengan format baru yang lebih kolaboratif. Rilis akhir tahun Polri 2025. Tentu saja kita berharap bahwa kinerja kepolisian bisa menjadi lebih dekat kepada masyarakat, karena itu adalah suatu hal yang harus diutamakan ya. Sejumlah pejabat utama Polri seperti yang kita saksikan ini memaparkan transformasi di bidang sumber daya manusia, transformasi di bidang pelayanan publik, hingga juga transformasi pengawasan. Ya jelas, begitu banyak sekali tantangan, salah satunya juga diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan, bisa kembali mempererat hubungan, tidak ada jeda antara rakyat dengan petugas kepolisian.
Dan ada juga tantangan ke depan seperti AI, perubahan iklim, dan polarisasi sosial. Ini menjadi sorotan juga ya, di mana format yang baru ini, yang sedang dibahas ini ya, disebut sebagai bagian dari strategi memperkuat kepercayaan publik, memperluas transparansi institusi. Tentu saja semua upaya dilakukan demi menjaga marwah, di mana polisi bertugas dengan baik, bijaksana, tegas, cepat, tapi juga jangan melupakan satu hal, dekat dengan rakyatnya. Tentunya kehadiran personel Polri dengan masyarakat dirasakan membawa dampak positif. Dan ini tentunya tolong menjadi catatan bagi kita untuk terus tingkatkan, terutama dalam menekan kriminalitas, menciptakan rasa aman, serta menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Mayoritas masyarakat juga tidak merasa takut terhadap kehadiran aparat kepolisian, melainkan merasa lebih terlindungi. Kemudian hasil penilaian dari lembaga survei riset internasional dan survei nasional tersebut tentunya membuat kita untuk terus melakukan perbaikan, berbenah, dan tidak berpuas diri. Namun kita harus terus melakukan perbaikan, harus terus melakukan evaluasi, sehingga kita terus bisa meningkatkan kinerja institusi. Saya tentunya menekankan kepada seluruh personel Polri untuk terus bekerja maksimal, bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, meningkatkan kualitas kinerja di bidang tugas, berjalan dengan arah transformasi Polri, baik pada bidang operasional, bidang SDM dan pendidikan latihan, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun pengawasan. Ya, disampaikan Pak Kapolri tadi ya, berupaya untuk menjaga kinerja terbaik, meningkatkan tugas, evaluasi terus dilakukan demi satu hal, menaikkan kinerja kepolisian. Ya, ngomong-ngomong soal menaikkan kinerja, pemirsa, kalau polisi berupaya untuk meningkatkan, menaikkan kinerjanya terus-menerus, harga emas ini sudah naik duluan, pemirsa. Di mana kabar panas dari Pasar Logam Mulia, harga emas 30 Desember 2025 berarti per hari ini ya, naik serempak di 3 lini utama, Antam, UBS, dan Galeri 24. Harga emas kompak naik. Dan sepertinya emang nggak ada aba-aba ya, harga emas ini kenaikan yang jadi sinyal kuat. Emas sepertinya jadi primadona lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Tiba-tiba naik aja, pemirsa. Kenaikan ini juga dipicu oleh pelemahan dolar Amerika Serikat. Terus ada juga ekspektasi penurunan suku bunga global di awal tahun depan. Tentu masih banyak faktor-faktor lainnya. Yang jelas menjadi investasi salah satu yang juga diutamakan, emas masih bisa dikatakan primadona untuk bisa dipersiapkan. Karena tapi ya kita masih terus akan lihat bagaimana perkembangan kenaikan harga emas ini ya. Ya, dari pelayaran di Labuan Bajo hingga ruang sidang dan markas besar institusi negara, akhir tahun ini menyuguhkan pelajaran yang penting, pemirsa. Penting sekali transparansi, respon cepat, dan juga keberanian bersuara. Karena saat ini tantangan global, tantangan domestik, entah kenapa sepertinya makin meningkat dan kita harus siap menghadapinya. Mari kita sambut 2026 dengan semangat kolaborasi dan optimisme. Babak belur di 2025, evaluasi buat kita supaya makin kerja keras dan optimis. Tetap waspada, tetap cerdas, dan terus jadi warga yang kritis namun solutif. Yudi Handil pamit, terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.